Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 13 dari MK Sosial, Tanggung Jawab dan Bisnis. Kita di sini akan menjelaskan dari 7 pertemuan MK Makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis, Ibu Mardiah MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Serdi Ramadhani, NIM saya 6122510189. Dan rekan-rekan saya yang bernama Putri Ramadhani dan Robi. Di sini saya akan menjelaskan bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika adalah aktivitas usaha yang dilakukan dengan mengikuti prinsip moral dan standar etika yang tinggi. Fokusnya adalah pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam setiap proses bisnis. Bisnis beretika menghindari praktik korupsi, penipuan, dan eksploitasi, serta mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun reputasi, baik mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan adalah organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan pasar. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contohnya, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan penting agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif, mendapatkan dukungan, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Sekian dari saya yang akan dilanjut oleh teman saya, Putri Ramadhani. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan makalah tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Baik, langsung ke pendahuluan latar belakang. Perusahaan tidak bertanggung jawab menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Konsep dikenal dengan KOMPTI. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR menjadi penting karena aktivitas perusahaan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Di sisi lain, untuk memastikan bahwa program CSR benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan sesuai tujuan, diperlukan audit kinerja sosial. Audit ini merupakan sosial sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Dengan adanya audit kinerja sosial perusahaan dan dapat meningkatkan transparansi, accountability, serta membangun kepercayaan publik. Langsung ke rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan? Apa tujuan dan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat? Tujuan penulis menjelaskan pengertian dan konsep CSR, menguraikan tujuan dan manfaat CSR, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup audit kinerja sosial. Baik, di sini tujuan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah, mengurangi dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat
dan lingkungan. CSR penting untuk menghubungkan yang baik antara perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan keberlanjutan bisnis. Audit kinerja sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program CSR berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata. Audit ini membantu perusahaan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, kualitas program sosial secara berkelanjutan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa dipahami kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani akan melanjutkan materi yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Setiap pemilik usaha pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Baik, hak sebagai pemilik usaha. Yang pertama ada hak untuk berproduksi dan beroperasi secara bebas dalam koridor hukum dan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, ada hak memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan, seperti pencurian merek atau penipuan. Yang ketiga, ada hak mendapatkan keuntungan yang wajar atas usaha yang dijalankan. Yang keempat, ada hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai kebijakan pemerintah, pasar dan regulasi yang mempengaruhi kegiatan usaha. Yang kelima, ada hak atas kepastian berusaha, termasuk perlindungan dari praktik birokrasi yang menghambat. Yang keenam, ada hak melakukan inovasi, promosi, dan ekspansi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketujuh, ada hak atas kerahasiaan dagang, rahasia produksi, formula, data pelanggan, dan strategi bisnis. Selanjutnya ada kewajiban pemilik usaha, yaitu yang pertama ada kewajiban mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku seperti pajak, perizinan, dan ketenagakerjaan. Yang kedua ada kewajiban memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada kewajiban menjaga kualitas dan keamanan produk agar tidak merugikan konsumen. Yang keempat, kewajiban menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak atas keselamatan, kenyamanan, dan ganti rugi bila terjadi kerugian. Yang kelima, ada kewajiban menjaga lingkungan hidup dan menghindari pencemaran akibat proses produksi. Yang keenam, ada kewajiban membayar pajak dan retribusi sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang ketujuh, ada kewajiban bersaing secara sehat dan tidak melakukan praktik curang seperti monopoli atau penipuan. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada kewajiban memberikan kesejahteraan kepada karyawan seperti upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja aman. Materi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perlindungan terhadap konsumen. Apa sih perlindungan konsumen itu? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya ketidakpastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan setiap orang atau perseorangan. Perlindungan konsumen juga tercantum dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya ketidakpastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ayat 2 berbunyi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari akses negatif, memakai barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, ada menumbuhnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.